Saya seorang akhwat. Apakah ada amalan-amalan untuk memudahkan jodoh? Sebagai akhwat, bolehkah menjemput bola? Ini akhwat apa pemain bola? Maksud dia, boleh nggak menawarkan diri pada orang soleh? Saya tidak menjawab, saya cerita, bapak ibu jawab. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Apa kata perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Sekarang saya tanya, bolehkah menawarkan diri untuk orang soleh? Lihat cerdasnya jamaah. Kita cukup sebutkan dalil, dia sudah. Maka kata ulama, boleh menawarkan diri pada orang yang soleh dengan syarat dia tidak mengumbar itu kepada orang lain sehingga menyebabkan malu. Dalil kedua, istri Nabi Khadijah, dia pakai ekonomi syariah. Khadijah punya barang yang membawakan barang dagangan itu seorang pemuda ganteng bernama Muhammad sallallahu alaihi. Setiap barang dibawa laku keras. Akhirnya Khadijah nanya, ini yang selalu laku keras mana orangnya? Itu dia. Itu dia. Iya. Siapa namanya? Muhammad. Yang ganteng itu. Iya. Maka kata Khadijah, diutuslah seorang laki-laki. Coba tanya dia, mau nggak dia nikah sama saya? Ditanyalah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tuan yang punya barang-barang kita selalu kita bawa, dia mau sama kamu. Itu dalil boleh perempuan menawarkan, tapi melalui wali. Wahai adikku akhwat, engkau punya wali 6. Ayah, datuk, kakek, abang, adik, abang ayah, adik ayah, pakcik. Maka kau sampaikan supaya dia ngomong ke sana. Nah, siapa dia orangnya? Itu Pak Ustaz, anak remaja masjid di Al-Kausar itu. Kasih tahu. Dek, ya. Mau datang ke rumah saya? Ada apa Pak? Datang bertamu, minum-minum aja sore. Datanglah. Nanti keluarlah ente bawa mani. Lalu kau pun minumlah, tengoklah dia. Setelah itu barulah tanya, Dek, ya, tadi waktu di rumah tadi ada minum teh kan? Iya. Gimana nampak yang bawa teh tadi? Saya nggak ngelihat Pak. Kenapa tak kau tengok? Besok pagi bisa kau datang? Ah bisa Pak. Ah besok datang. Tengok jelas-jelas ya. Aku ngundang kau tujuannya mau nengok keponakanku itu. Bodoh kali kau. Setelah itu sampaikanlah kepada dia. Nanti kulah kau tengok, kasih jawaban cepat-cepat ya. Ya, kalau padi katakan padi, jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Itu gimana? Bisa Pak, selama ini saya memang udah nengok dia, tapi dari jauh nampak saya cantik. Begitu dekat, tak jadilah Pak. Dah, yang kau ceritakan ke yang lain ya. Nanti hancur dunia persilatan. Kalau tidak jadi jangan kecewa. Kenapa? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Apa disedihkan? Alah, perempuan macam laki-laki macam itu banyak. Kalau ditanya orang, gimana? Kecewa nggak jadi sama dia? Kecil lah. Di dalam kamar baru kau nangis. Ini sudah ditetapkan Allah. Ini takdir sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa teh kotak ini punya Abdul Somad, bahwa minuman ini punya Abdul Somad. Ini takdir. Aku tahu rezekiku punyaku dan tidak mungkin diambil orang. Betul? Ini punya Abdul Somad, satu pun tidak akan mengambil. Begitu juga dengan jodoh. Jodohmu tak akan mungkin diambil orang. Tapi kau mesti ada ikhtiar dan usaha untuk membuka botolnya, mau masuk. Jangan cuma kau tengok aja, menganga lah. Harus ada usaha. Jangan nanti ditanya, gimana Dek? Saya serahkan sama Allah aja. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Takkan lari gunung dikejar. Di mana gunung nggak lari dikejar? Oleh sebab itu ada ikhtiar. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harus ada usaha. Mudah-mudahan yang gadis-gadis yang lajang-lajang dipertemukan Allah dengan yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Anak udah 3, amin.
Nah, oleh sebab itu maka indah adik-adikku yang lajang, indah kalian nanti bercerita ke anak-anak. Papa, ya, papa ketemu mama dulu di mana? Waktu itu ada ustadz datang ke masjid LNG Bada atau Bada LNG, Masjid Al-Kausar. Nah, terus pas papa mau keluar itu nyari-nyari sendal, mana sendal, tiba-tiba terbentur kepala papa. Tengok depan. Nah, itulah mamamu. Indah. Sekarang banyak laki-laki tak bisa bercerita indah dengan anaknya. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Salah sambung. Papa, ya, gimana jumpa mama dulu? Ditangkap hansip kami. Waktu itu kami sedang main-main di taman LNG Bada. Habis itu datang security, tangkap, bawa ke Papua, nikah langsung. Terus kok jadi kami? Ya lama-lama mak kau cantik juga tengok. Aduh. Jika di Bontang sudah ada bank syariah seperti bank muamalat, BSM, apakah kita masih boleh menabung di bank konvensional? Tidak ada alasan. Besok pulang dari kantor atau pas jam, ambil cuti sebentar 1 jam, izin, ambil tarik, beralihlah ke bank Kaltim-Tara Syariah. Takbir. Ustadz dikasih berapa sama Bank Kaltim-Tara? Tidak pernah jumpa, tidak pernah ada tegur sapa. Tapi saya membawa spirit syariah kemana-mana pun, saya selalu sampaikan itu. Robahlah bank konvensional menjadi bank syariah. Hai bupati, hai wali kota, hai gubernur, amalmu kalau mau tidak putus setelah kematian. Robah bank Kaltim-Tara menjadi bank syariah. Takbir. Mengalir pahalanya, Pak. Memangnya kau jadi bupati, wali kota, gubernur berapa lama? Paling lama 2 periode, itu pun kalau ada yang nyoblos. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tak ditangkap KPK. Habis itu pensiun, stroke, stres, mati. Apa yang kekal abadi? Tuh amalmu. Buatkan perda zakat, keluarkan orang dari konvensional, maka setelah kau mati macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Dulu waktu kau punya jabatan disambut orang pakai baliho, disambut pakai umbul-umbul, dibukakan pintu. Sekarang menengok pun orang tak mau. Akhirnya kau depresi, stres, batuk, mati. Sekarang banyak golongan yang mengaku dirinya yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan masjidnya pun khusus untuk kelompoknya saja. Padahal di sampingnya ada masjid yang sudah lama dibangun masyarakat. Apakah benar Rasulullah mengajarkan cara beragama seperti ini? Tidak. Kita semua yang bersyahadat mengikut sunnah Rasulullah, kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini semuanya ahlus sunnah. Karena kita mengikut sunnah menutup aurat, kita mengikut sunnah kita sholat berjamaah, kita mengikut sunnah. Adapun perkara yang remeh-temeh, sepele-sepele, jangan kelahi hanya masalah sepele. Kelahi masalah bulu. Yang sudah punya ada jenggot, lanjutkan jenggotmu panjangkan. Yang tak ada jenggot, beli itu obat gosok-gosok. Jangan kelahi masalah bulu. Ini yang gak suka jenggot, ngejek yang jenggot. Aku nengok kau berjenggot macam kambing. Tentu yang berjenggot sakit hati. Aku berjenggot kambing, ya. Kau tak berjenggot anjing. Berkelahi kambing sama anjing. Ini kan masalah sepele. Masalah Islam mengatur. Oleh sebab itu jangan kelahi. Kelahi hanya masalah kaki celana. Yang udah motong kaki celana, ya nggak apa-apa. Yang disambung lagi ke bawah. Ini masalah khilafiyah. Jangan diajak yang udah motong. Aku nampaknya ente sejak hijrah ini bertambah tinggi nampaknya. Itu dia sakit hati. Bagus dia potong kaki celana supaya tidak nginjak tai ayam. Tapi yang kaki tutup begini, dia bilang nanti jumpa sama orang. Dulu kita jumpa sama orang salaman, sekarang aneh neraka. Manjar thawbahu khuyala. Kalau mata kakinya tertutup, kalau sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam As-Suyuti. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Atiyah Saqar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa kata Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab Mafahim Kaifa nata'amal ma'as sunnah. Oleh sebab itu ini masalah khilafiyah, masalah usolli, masalah enggak usolli fardhul asri.
yang satu enggak pakai usolli. Akhirnya kelahi. Antara usolli enggak usolli kelahi. Yang ketawa siapa? Yang enggak ke masjid. Kenapa mereka di Masjid Al-Kausar kelahi? Gara-gara usolli. Untung kita enggak ke masjid. Mari kita jaga persatuan. Maka judulnya Masya Allah, Ukhuwah Islamiyah. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Perti, mau Persis, kita semua saudara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau ada yang mengatakan ternyata setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi lagi ke-26, itu bukan saudara kita, itu harus diajak masuk Islam lagi, umrah syahadat. Karena la nabiyya ba'dah, tak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Siapa nabinya? Ahmad. Ini dia. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Ini nabi yang terakhir, Ahmad. Oh, jadi kalau namanya ada dalam Quran berarti dia nabi. Iya, berarti ada nabi yang ke-27. Siapa dia? Nasrullah. Ini dia. Iza ja'a ke-27. Berarti ada nabi yang ke-28. Ini yang terakhir. Ini ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahu. Ini dia. Nabi ke-28. Orang-orang yang nyeleneh ini jangan dilawan, kerjain aja. Ini nabi ke-28. Tolong jangan dipotong videonya. Nanti pengakuan Ustadz Somad dibontang, Nabi ke-28. Ini potong-potong video ini. Makanya tonton video dari awal sampai akhir, lihat video aslinya, jangan lupa subscribe. Kertas terakhir, Pak Ustadz, kami sudah 8 tahun menikah, alhamdulillah, tapi belum diberikan anak. Na'udzubillah. Tolong minta didoakan agar cepat dikasih keturunan yang soleh. Kira-kira sulitkah bagi Allah membuat engkau hamil? Tidak. Ustadz Somad, saya menikah sudah 8 tahun tidak punya anak, tapi terakhir sekarang punya anak. Kenapa? Rupanya diganggu jin. Masuk jin ke dalam perut rahim, sehingga sperma dengan sel ovum tidak pernah ketemu, dihalangi oleh jin. Kisah nyata teman kaya Polri. Akhirnya setelah diruqyah di Jalan Sumatera, Riau Pekanbaru bersama Ustadz Saifullah, walau di Kalimantan cari ustadz-ustadz yang bisa ruqyah, akhirnya jinnya pergi, kabur, akhirnya hamil, sekarang punya anak. Malah sekarang batuk aja hamil istri. Gitu, hamil. Oleh sebab itu maka sudah divonis tidak mungkin hamil. Ibrahim, itu istrimu tidak mungkin hamil, Ibrahim. Kenapa? Aqimah, karena dia mandul. Siapa nama perempuan itu? Sarah. Sarah sudah divonis, semua perempuan berkata Sarah tidak mungkin punya anak. Akhirnya Ibrahim buka cabang, menikah dengan Hajar. Rabbana hablana minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Umur Ibrahim 86 tahun, lahirlah anak bernama Ismail. 13 tahun setelah itu, umur Ismail 13, umur Ibrahim 99 tahun. Istri yang divonis mandul, mengandung. Akhirnya lahirlah anak laki-laki bernama Ishak. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat buka cabang. Ternyata toko lama laku juga. Makanya Bu, nanti kalau bapak ngomong, Mas, nampaknya papa harus buka cabang. Ingat, ternyata setelah 13 tahun Sarah juga mengandung, Pak. Jadi gimana? Kita tunggu 13 tahun lagi. Oleh sebab itu maka apa sebenarnya yang diinginkan Allah? Kadang sakit hati saya, Pak Ustadz. Saya sudah nikah 8 tahun gak ada anak. Kawan saya nikah Januari, April punya anak. Di mana keadilan Allah, Pak Ustadz?
Sebenarnya Allah hanya ingin melihat engkau munajat di tengah malam. Usolli sunnatat tahajud 8 rakaat, usolli sunnatal witir 3 rakaat, usolli sunnatal hajat, hajat ingin punya anak, baca surat Yasin, selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bi surat Yasin, Allahumma inni atawassalu ilaika bi jahi Yasin. Ya Allah, berkat surat Yasin ini mudahkanlah aku punya anak. Karena kata Imam Ibnu Hajar, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, susah punya anak, susah sakit, susah paham, maka dimudahkan Allah. Maka baca Yasin tiap malam. Bapak Ibu salat tahajud usaha. Katanya minum jus jus kacang hijau, katanya makan korma. Saya tengok jamaah umroh beli korma muda, saya nggak paham ini apa betul apa tidak. Lalu saya tanya sama yang jual itu, apa betul? Katanya aku pun tak punya anak. Ternyata orang ini sugesti aja, ikut-ikutan. Teman saya lama tak punya anak, ambil cuti 1 bulan ke Kairo, makan minum, ngaji, makan minum, punya anak. Rupanya selama ini sperma terganggu oleh WhatsApp. Handphone masuk kantong, handphone signalnya terganggu, akhirnya sperma itu lemah, nggak kuat dia berenang. Makanya makan banyak, makan. Oleh sebab itu maka ada ikhtiar, ada usaha, ada doa dan tawakal. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak.